Alur dan persyaratan perizinan produk pangan PIRT. Memiliki izin edar merupakan salah satu syarat bagi pelaku usaha pangan olahan untuk dapat memasarkan produknya ke pasaran. SPPIRT adalah bukti penyampaian komitmen pelaku usaha akan menjamin keamanan, mutu, gizi, dan label pangan olahan yang diproduksi untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran di wilayah Indonesia. Izin edar ini merupakan jaminan tertulis yang diberikan oleh Bupati atau Wali Kota terhadap pangan produksi IRTP di wilayah kerjanya yang telah memenuhi persyaratan pemberian SPP IRT dalam rangka peredaran pangan produksi IRTP. Adapun kriteria pangan sebagai berikut. 1. Tempat usaha diperbolehkan menyatu dengan tempat tinggal. 2. Pangan olahan yang diproduksi secara manual hingga semi-otomatis. 3. Jenis pangan PIRT mengacu pada lampiran Peraturan Badan POM Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi PIRT. Sedangkan untuk jenis pangan adalah sebagai berikut. 1. Hasil olahan daging kering. 2. Hasil olahan perikanan termasuk moluska, krustase, dan echinodermata. 3. Hasil olahan unggas dan telur. 4. Hasil olahan buah, sayur, dan rumput laut. 5. Tepung dan hasil olahannya. 6. Minyak. 7. Gula, kembang gula, dan coklat. 8. Kopi dan teh kering. 9. Bumbu dan rempah. 10. Minuman serbuk dan botanikal. 11. Hasil olahan biji-bijian, kacang-kacangan, dan umbi. Untuk selengkapnya tercantum dalam lampiran 2 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat produksi pangan industri rumah tangga. Persyaratan umum. Pemohon adalah sebagai berikut. 1. Pelaku usaha perseorangan. 2. Pelaku usaha non-perseorangan atau badan usaha yang didirikan oleh yayasan, koperasi, persekutuan komanditer, atau persekutuan firma. 3. Pelaku usaha harus mengurus SPP IRT sesuai dengan lokasi usaha. Persyaratan khusus. 1. Memiliki rancangan label pangan. 2. Mengacu pada peraturan Badan POM mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan gizi pangan olahan IRT. Adapun tahapan perizinan pangan PIRT adalah sebagai berikut. 1. Kunjungi oss.go.id, lalu klik daftar dan isi data yang diperlukan hingga mendapat akun OSS. Atau bisa langsung mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP. 2. Input kelengkapan data di OSS sesuai dengan KBLI dan jenis usaha, kemudian cetak NIB. Dan NIB akan tercetak seperti ini. Setelah mendapatkan NIB, klik PBUMKU, lalu klik permohonan baru. Ikuti petunjuk yang tertera. Setelah itu, klik link pemenuhan persyaratan PBUMKU di sistem KL di OSS, sehingga akan diarahkan ke aplikasi sppirt.pom.go.id untuk pengajuan produk baru. 3. Login ke aplikasi SPPIRT dengan mengunjungi sppirt.pom.go.id. Setelah NIB terverifikasi, isi data yang belum lengkap dan klik register. Setelah register berhasil, kembali ke halaman web OSS. Klik kembali link pemenuhan persyaratan PBUMKU di sistem KL. Siapkan dokumen pernyataan, lalu upload di sistem tersebut, kemudian simpan. 4. Unggah data produk, rancangan label, dan pernyataan komitmen. Pastikan data pelaku usaha sudah benar, kemudian isi data produk dan label produk. Terakhir, centang konfirmasi pemenuhan komitmen, lalu submit. 5. Penerbitan SPP IRT. Pada laman web SPP IRT,
klik tombol untuk sinkronisasi data SPPI-RT ke sistem OSS. Setelah sinkronisasi berhasil, kembali ke laman web OSS. Lalu, klik cetak perizinan berusaha UMKU. Perizinan berusaha UMKU pun berhasil dicetak, seperti tampak pada gambar. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen. 1. Mengikuti penyuluhan keamanan pangan. 2. Memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik untuk industri rumah tangga atau higien, sanitasi, dan dokumentasi. 3. Memenuhi ketentuan label dan iklan pangan olahan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Balikpapan. Terima kasih.